Halo guys, kembali dengan Techie Teacher di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik bangun ruang, dan khususnya kita akan membahas mengenai bangun ruang prisma. Ya, jadi kita di sini akan belajar geometri, khususnya bangun ruang prisma. Oke, seperti apa sih bangun ruang prisma itu? Mari kita pelajari lebih dalam. Di sini sebelum kita masuk ke prisma, kita akan review dulu sedikit ya. Nah, dulu kita sudah pernah belajar mengenai kubus, balok, ciri-cirinya dan rumus volumenya. Nah, di sini ada kubus ya, bentuk kubus. Kubus memiliki 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 rusuk. Dengan rumus volume rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Atau kita bisa tuliskan dengan R pangkat 3. Sedangkan untuk balok memiliki ciri-ciri yang sama atau karakteristik yang sama dengan kubus, yaitu mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Hanya bedanya rusuk pada balok tidak sama panjang seperti di kubus ya. Jadi panjangnya berbeda-beda. Nah, untuk rumus volumenya itu adalah P dikali L dikali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang prisma. Prisma ini mungkin kalian baru pertama kali melihat ya. Nah, bangun ruang prisma adalah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan tutup yang sama. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bangun ruang prisma. Kita lihat di situ, alasnya berbentuk seperti sebuah segitiga. Nah, tutup itu adalah sisi yang di atasnya ya. Itu juga berbentuk segitiga. Nah, jadi ketika sebuah bangun ruang memiliki alas dan tutup yang sama, bentuk yang sama ya, jadi bisa kita sebutkan bangun ruang tersebut adalah bangun ruang prisma. Berikut adalah contoh-contoh prisma. Ya, prisma dinamakan sesuai bentuk alasnya. Ada prisma segitiga yang alasnya berbentuk segitiga. Ada prisma lingkaran yang tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Kadang juga kita sebutkan bentuk ini dengan nama tabung ya. Lalu ada juga prisma segi empat yang kita namakan atau kita sering sebut dengan balok. Untuk rumus volume prisma itu berbeda-beda, ya. Tetapi ada satu rumus umumnya. Rumus umumnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi, di sini ada 2 kali perhitungan. Nah, jadi kita menghitung dulu luas alasnya. Ya, kita hitung luasnya, misalkan bentuk segitiga seperti itu, kita hitung luasnya. Nah, lalu ibaratnya adalah seperti bentuk segitiga ini, kita tumpuk. Kita tumpuk lagi, sampai tumpukannya tebal ya. Nah, ketika tumpukannya cukup tebal, sampai memiliki tinggi tertentu atau tebal tertentu, nah kita kalikan dengan tingginya dan atau tebalnya, seperti itu. Jadi, 2 kali perhitungan, hitung luasnya dulu, lalu kita kalikan dengan tingginya atau tebalnya. Nah, tadi itu adalah rumus umumnya. Seperti kita ketahui, nama-nama prisma itu bergantung dari bentuk alasnya. Jadi, rumus volume prisma juga berbeda-beda sesuai dengan bentuk alasnya. Ini prisma segitiga ya. Volumenya setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Lalu ada prisma lingkaran atau tabung. Nah, volumenya itu adalah I kali R dikali R dikali tinggi prisma. Lalu ada balok. Volumenya adalah panjang kali lebar dikali tinggi prisma. Nah, seperti kalian lihat di sini mirip-mirip ya rumusnya balok dengan volume prismanya sama ya. Kita lihat di sini setengah kali A kali TS ya. Ini TS maksudnya adalah tinggi segitiga.
Nah, setengah kali alas kali tinggi segitiga itu sebenarnya adalah luas segitiga. Jadi luas segitiga kita kalikan tinggi prisma. Nah, untuk volume tabung, ya kita lihat di situ pi kali R adalah rumus luas lingkaran. Dan begitu juga kita kalikan dengan tinggi prisma. Lalu untuk balok atau prisma segi empat, kita lihat di situ P kali L adalah luas sebuah persegi panjang. Tinggal kita kalikan dengan tinggi prisma, maka jadilah dia volume prisma. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kesamaan dari ketiga rumus ini adalah luas alas, luas dari bentuk alasnya, kita kalikan dengan tinggi prisma. Seperti itu ya. Jadi meskipun rumusnya berbeda-beda, mereka memiliki pola yang sama. Luas alasnya dihitung dulu, baru dikalikan dengan tinggi prismanya. Oke, di sini ada sebuah contoh soal, sebuah tabung gelas, tampak seperti gambar di bawah ini. Diisi air sampai penuh, berapakah volume air tersebut? Nah, di sini ada sebuah prisma lingkaran ya, berarti dia alasnya berbentuk lingkaran. Dengan ketinggian 10 cm dan radiusnya adalah 7 cm. Nah, kita lihat di situ garisnya dari tengah ke tepi lingkaran, berarti itu garis radius ya. Oke, kita coba jawab. Volume dari sebuah prisma adalah luas alas dikali tinggi prismanya. Nah, jadi karena alasnya adalah lingkaran, maka kita masukkan rumus luas lingkaran ya, pi kali R kali R. Kita kalikan dengan tinggi prisma atau kita singkat TP. Nah, masih ingat ya pembelajaran mengenai menghitung luas lingkaran di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di video-video sebelumnya. Nah, di sini karena radiusnya adalah 7 cm, ya, kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22/7 kita gunakan. Jadi 22/7, kita kalikan 7 kali 7, kita kalikan 10 ya tinggi prismanya. Nah, di sini 22/7 dikali 7 kita bisa coretkan 7-nya ya. Nah, sehingga mereka menghilangkan satu sama lain. Kita tinggal menghitung 22 dikali 7. Lalu kita kalikan 10. Oke, 22 kali 7 adalah 154. Lalu kita kalikan dengan tingginya si prisma tersebut. Nah, jadi di sini sebenarnya luas alas dari lingkaran atau prisma lingkaran ini adalah 154. Ya. Jadi luas alasnya 154 cm persegi. Kita kalikan dengan tinggi prismanya, yaitu 10. Hasilnya adalah 1540 cm. Jangan lupa kubik ya, karena dia adalah volume. Maka cm kubik. Ya, jadi jawabannya volume air tersebut adalah 1540 cm kubik. Kesimpulan. Yang pertama, prisma adalah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan tutup yang sama. Yang kedua, prisma memiliki bermacam-macam bentuk, sehingga rumus volumenya pun berbeda-beda sesuai dengan bentuk alasnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sehat dan tetap selalu semangat dalam hari-hari ke depan, ya. Oke, sampai berjumpa di video Tech Teacher yang lain. Bye-bye.